warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasifa Putraniwi dengan NIM 2414040019. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata perkuliahan persamaan diferensial biasa dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial orde 2 koefisien variabel Cauchy-Euler. Di dalam video ini nanti terdapat bagaimana bentuk umum dan langkah penyelesaiannya dengan cara yang mudah dipahami. Mari simak videonya teman-teman agar teman-teman paham dengan penjelasan yang saya sampaikan. Nah, jadi di sini saya akan membahas materi tentang persamaan diferensial orde 2 koefisien variabel atau yang biasa disebut dengan Cauchy-Euler. Jadi yang pertama itu pengertiannya itu persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien yang mengandung variabel bebas dalam bentuk tertentu atau AX tambah B kuadrat. Persamaan ini banyak digunakan dalam pemodelan fisika, teknik, dan masalah sains. Kemudian selanjutnya, persamaan ini memiliki dua bentuk umum. Bentuk umum yang pertama yaitu AX kuadrat Y double aksen ditambah BX Y aksen ditambah CY sama dengan 0 dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian selanjutnya persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya yaitu AM kuadrat ditambah B dikurang A dikali M ditambah C sama dengan 0. Kemudian selanjutnya itu ada jenis akar bentuk umum 1. Ada 3 jenis akar. Yang pertama yaitu akar berbeda, yang dimana M1 itu tidak sama dengan M2. Jadi solusi umumnya Y sama dengan C1X dipangkat M1 ditambah C2X pangkat M2. Kemudian jenis yang kedua yaitu akar kembar, yang dimana M1 itu sama dengan M2. Jadi solusi umumnya Y sama dengan C1X pangkat M ditambah C2X pangkat M ln X. Kemudian selanjutnya jenis yang ketiga yaitu akar kompleks. M sama dengan A plus minus beta imajiner, dimana solusi umumnya itu yaitu C1X pangkat N cos di dalam kurung beta ln X ditambah C2X pangkat N sin dalam kurung beta ln X. Kemudian selanjutnya bentuk umum yang kedua yaitu AX tambah B kuadrat Y double aksen ditambah A1 dalam kurung AX tambah BY aksen ditambah A0Y sama dengan 0 dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, B, A1, A2 nya itu konstanta khusus. Kemudian selanjutnya substitusikan T itu sama dengan ln AX tambah B. Jadi persamaan karakteristiknya itu A pangkat 2 R pangkat 2 ditambah A1 A dikurang A kuadrat R ditambah A0 tutup kurung E pangkat RT sama dengan 0. Kemudian jenis akar bentuk umum 2 ini juga ada 3 jenis. Yang pertama itu akar berbeda, yang dimana R1 nya itu tidak boleh sama dengan R2. Jadi solusi umumnya itu Y sama dengan C1 dalam kurung AX tambah B pangkat R1 ditambah C2 di dalam kurung AX tambah B pangkat R2. Kemudian jenis akar yang kedua yaitu akar kembar, yang dimana R1 nya itu sama dengan R2. Kemudian solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 dalam kurung AX tambah B pangkat R ditambah C2 di dalam kurung AX tambah B pangkat R ln dalam kurung AX tambah B. Nah, yang jenis yang ketiga yaitu akar kompleks, yang dimana R12 nya itu sama dengan A plus minus beta imajiner. Jadi solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 di dalam kurung AX tambah B pangkat alfa cos di dalam kurung beta ln di dalam kurung AX tambah B tutup kurung ditambah C2 dalam kurung AX tambah B pangkat alfa
sin dalam kurung beta ln di dalam kurung AX tambah B tutup kurung. Nah, langkah penyelesaian untuk bentuk 1 dan bentuk umum 2 itu sama. Yang pertama itu kita mencari persamaan diferensialnya terlebih dahulu. Yang kedua, identifikasi bentuknya. Yang ketiga, kita mencari bentuk karakteristiknya. Yang keempat, kita cari dulu akarnya. Kemudian selanjutnya kita tentukan jenis akarnya yang diantara 3 tadi, yang diantara akar kembar, akar berbeda, dan akar kompleks. Kemudian yang terakhir baru kita tentukan jenis solusi umumnya. Kemudian di sini ada contoh bentuk umum 1, yang dimana perintahnya itu selesaikan persamaan berikut. Kita memiliki persamaan x kuadrat y double aksen dikurang x y aksen ditambah y sama dengan 0. Nah, jadi langkah penyelesaiannya itu yang pertama kita tentukan nilai a-nya berapa, b-nya berapa, dan c-nya berapa. Jadi di sini dari soal kita ketahui bahwa a-nya itu sama dengan 1, b-nya itu sama dengan -1, dan c-nya itu sama dengan 1. Nah, langkah yang kedua yaitu bentuk karakteristiknya. Nah, bentuk karakteristiknya yaitu 1 m kuadrat dalam kurung -1 dikurang 1 tutup kurung m ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kenapa di sini -1? Karena di sini itu rumusnya tadi b dikurang a. Nah, jadi karena b kita -1 dan a kita 1, jadi -1 dikurang 1. Nah, habis itu karena 1 ini bisa dihilangkan karena sama saja 1 dikali m kuadrat tetap m kuadrat, jadi kita buatkan di sini m kuadrat saja. Jadi m kuadrat dikurang -1 dikurang 1 yaitu -2 kalikan dengan m, jadinya -2m ditambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari akarnya. Dari persamaan tadi kita bisa faktorkan untuk mencari akarnya. M kuadrat dikurang 2m ditambah 1 sama dengan 0 itu mempunyai akar. Apabila difaktorkan itu jadinya m dikurang 1 pangkat 2. Nah, jadi m dikurang 1 sama dengan 0 itu jadi m-nya itu sama dengan 1 karena kita pindah ruaskan. Nah, baru cara selanjutnya itu tentukan jenis akarnya. Karena M1 dan M2 itu sama, maka persamaan ini termasuk akar kembar. Jadi untuk solusi umumnya itu yaitu Y sama dengan C1X ditambah C2X ln X. Nah, kenapa satunya itu tidak kita buatkan? Karena sama aja, X pangkat 1 itu sama dengan X juga. Jadi solusinya tetap Y sama dengan C1X ditambah C2X ln X. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh bentuk umum yang kedua. Nah, ini bentuk perintah soalnya itu selesaikan persamaan berikut. Nah, soalnya x dikurang 1 di pangkat 2 y double aksen ditambah 3 di dalam kurung x kurang 1 y aksen ditambah y sama dengan 0. Nah, langkah penyelesaiannya itu yang pertama kita tentukan dulu nilai A-nya, nilai B-nya, nilai A1-nya, dan A0-nya. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 1 di depan. Kemudian B-nya -1 yang di dalam kurung ini. Kemudian A1-nya 3 yang di depan X kurang 1 Y aksen itu. Kemudian A0-nya 1 yang di depan Y itu. Kemudian selanjutnya kita substitusikan T sama dengan ln X kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena yang kita bahas di awal tadi, kalau T sama dengan ln ini di dalam kurungnya itu A ditambah AX ditambah B. Nah, jadi karena A kita itu 1, jadi 1 dikali X itu sama saja dengan X. Kemudian karena B kita -1, makanya di sini dibuat kurang 1. Jadi substitusikan T sama dengan ln dalam kurung X kurang 1. Kemudian kita misalkan Y sama dengan E pangkat RT ini. Nah, guna kita membuat permisalan Y sama dengan E pangkat RT ini agar kita dapat membentuk persamaan karakteristiknya. Nah, setelah disubstitusikan A kuadrat
Maka kita peroleh A kuadrat R kuadrat ditambah A1A dikurang A kuadrat dalam kurung R tambah A0 sama dengan 0. Nah, makanya persamaan karakteristik kita itu atau bentuk karakteristik kita bentuknya menjadi seperti itu. Karena tadi kita misalkan dia dengan Y sama dengan E pangkat RT. Nah, di sini penjabarannya E pangkat RT itu sama dengan E pangkat R ln AX tambah B sama dengan AX tambah B pangkat R. Kenapa tinggal AX tambah B pangkat R saja? Karena apabila E ketemu dengan ln itu sama-sama bisa saling menghilangkan. Jadi AX tambah B itu kita pindahkan ke bawah, kemudian R-nya itu menjadi pangkat. Kemudian selanjutnya bentuk karakteristik kita itu menjadi R kuadrat ditambah 3 kurang 1. R ditambah 1 sama dengan 0. Kenapa dia jadi R kuadrat? Karena A kuadrat tadi yang di depannya itu A kita 1. Jadi 1 kuadrat itu tetap 1. Jadi 1 dikali R kuadrat itu tetap R kuadrat. Jadi makanya satunya nggak kita buatkan. Jadi selanjutnya tambah A1A. Nah, A1 kita itu tadi kan 3. A kita 1, 3 dikali 1, 3 dikurang A kuadrat. A kita yaitu 1 dikuadratkan tetap 1. Makanya di sini dalam kurungnya 3 dikurang 1. Nah, A1 kita A0 kita yaitu 1. Makanya di sini ditambah 1. Jadi R kuadrat ditambah 3 kurang 1, R tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita turunkan R kuadratnya, 3 dikurang 1 itu 2. Jadi 2 dikali R 2R ditambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari akarnya. Nah, dari persamaan yang kita dapat terakhir tadi, kita cari, kita faktorkan supaya kita mendapatkan akarnya. Nah, R kuadrat ditambah 2R ditambah 1 sama dengan 0 ini dikuadratkan menjadi R tambah 1 kuadrat. R tambah 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk mencari R-nya aja berarti kita pindah ruaskan satunya menjadi min 1. Nah, selanjutnya cara kita itu tentukan jenis akar. Nah, karena R1 kita itu sama dengan R2, maka ini termasuk akar kembar. Nah, untuk akar kembar itu solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 X dikurang 1 pangkat min 1 ditambah C2 X kurang 1 pangkat min 1 ln X kurang 1. Nah, mungkin sampai situ penjelasan untuk yang contoh. Nah, jadi kesimpulan dari kedua bentuk umum tadi, bentuk umum yang pertama ini bentuknya dengan X kuadrat, solusi umumnya itu dalam bentuk X pangkat M atau X pangkat M ln X. Nah, bentuk umum yang kedua itu bentuk dengan AX tambah B kuadrat, kita gunakan substitusi T sama dengan ln AX tambah B, kemudian solusi dalam bentuk AX tambah B pangkat R atau AX tambah B pangkat R ln AX tambah B. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat paham dengan materi yang saya jelaskan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.